ini saya akan memaparkan materi tentang pengantar pendidikan Pancasila. Di video ini saya akan membahas 4 pokok materi. Yang pertama yaitu konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Yang kedua, mengenali sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Yang ketiga, membangun argumen tentang dinamika pendidikan Pancasila. Yang keempat, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu pendidikan Pancasila dan tujuan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah salah satu mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa di perguruan tinggi. Tujuan dari pendidikan Pancasila adalah untuk mengembangkan potensi akademik, kepribadian, dan keahlian mahasiswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Konsep pendidikan Pancasila dibagi menjadi 4, yaitu perspektif historis, perspektif sosiologis, perspektif yuridis, dan perspektif politik. Perspektif historis yaitu melihat latar belakang sejarah lainnya lahir Pancasila, hasil perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan. Perspektif sosiologis yaitu melihat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Yang ketiga itu perspektif yuridis, yaitu melihat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat yaitu perspektif politik, yaitu melihat Pancasila sebagai ideologi negara yang menjadi acuan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu mengenali sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Sumber historis pendidikan Pancasila adalah sumber yang berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menemukan jati diri dan kepribadian bangsa yang dirumuskan dalam Pancasila. Sumber historis ini yang ketiga yaitu membangun argumen tentang dinamika Pancasila. Argumen dinamika Pancasila dibagi lagi menjadi 2, yaitu dinamika pendidikan Pancasila dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika Pancasila dibagi lagi menjadi 3, yaitu aspek historis, aspek kurikuler, dan aspek metodologis. Aspek historis pendidikan Pancasila memiliki sejarah yang sangat panjang dan berliku. Pendidikan Pancasila mulai berkenal sejak masa kemerdekaan sebagai upaya untuk mempersatukan bangsa yang beragam. Aspek kurikuler pendidikan Pancasila juga mengalami perubahan dalam hal kurikulum dan materi pembelajaran. Pada awalnya pendidikan Pancasila diberikan secara terpisah dengan mata pelajaran lainnya. Namun sejak tahun 2013 pendidikan Pancasila disatukan dengan pendidikan kewarganegaraan dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Yang ketiga yaitu aspek metodologis. Aspek metodologis juga mengalami perubahan dalam hal metode dan strategi pembelajaran. Pada awalnya pendidikan Pancasila menggunakan metode ceramah dan hafalan yang bersifat dogmatis dan monologis. Namun sekarang pendidikan Pancasila menggunakan metode diskusi, simulasi, role play, studi kasus, dan lain-lainnya yang bersifat interaktif dan dialog. Tantangan pendidikan Pancasila dibagi lagi menjadi 3, yaitu aspek ideologis, aspek teknologis, dan aspek generasional. Aspek ideologis pendidikan Pancasila ditantang oleh adanya ideologi-ideologi lainnya yang bersaingan dengan nilai-nilai Pancasila. Ideologi tersebut antara lain adalah liberalisme, komunisme, fundamentalisme, radikalisme, terorisme, dan separatisme. Ideologi tersebut dapat menemukan konflik sosial politik, ekonomi, budaya, agama, dan etnis di tengah masyarakat Indonesia yang plural. Aspek teknologis pendidikan Pancasila ditantang oleh perkembangan teknologi. Yang keempat yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Esensi pendidikan Pancasila untuk masa depan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembentukan karakter, pengenalan ideologi negara, penghargaan terhadap keberagaman.
Urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan dibagi lagi menjadi 3, yaitu penguatan jati diri bangsa, pencegahan ekstremisme dan radikalisme, pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Esensi pendidikan Pancasila yaitu pembentukan karakter adalah salah satu pembentukan karakter yang kuat dan berakar pada nilai-nilai moral. Pendidikan Pancasila mengajar nilai seperti keadilan, persatuan, dan kemanusiaan yang adil yang membentuk dasar karakter bagi individu. Yang kedua, pengenalan ideologi negara. Pendidikan Pancasila juga bertujuan untuk mengenal ideologi negara kepada generasi muda. Yang ketiga, penghargaan terhadap keberagaman. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya, agama, dan etnis. Pendidikan Pancasila mengajarkan pentingnya menghormati dan merangkul keberagaman ini. Yang kedua yaitu urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Yang pertama, penguatan jati diri bangsa. Pendidikan Pancasila memainkan peran penting dalam memperkuat jati diri bangsa. Yang kedua, pencegahan ekstremisme dan radikalisme.